Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wisnu Aji, NIM 13123001112 dari Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya bersama dengan Bapak Sabarudin. Nah, saya di sini bersama dengan Bapak Sabarudin. Nah, saya akan mewawancarai Bapak Sabarudin terkait demokrasi. Bapak kan sebagai sarjana hukum nih, apa sih demokrasi itu menurut pemahaman Bapak? Bagaimana secara Bapak mendefinisikan apa itu demokrasi? Ya, boleh. Demokrasi itu sesuatu yang dipakai untuk dalam pemerintahan yang punya semua masyarakat semua punya yang sama di dalam demokrasi gitu. Terus apa kok pakai demokrasi nggak pakai cara lain? Karena yang paling adil itu demokrasi dari saat diterima dari saat diwajibkan ke demokrasi. Ya intinya nanti kan untuk pemerintahan demokrasi kan gitu. Dalam hal ini kan itu kan pertanyaan dia. Nah, makanya itu demokrasi itu suatu cara untuk pemerintahan yang hadir, itu demokrasi. Makanya kalau tidak demokrasi lah nggak ada yang lain itu demokrasi dari Indonesia. According to the interviewees, democracy is a system used in government and all people have the same rights. The point is that democracy is a fair government for the people. Atau begini, menurut Bapak, apa sih bedanya sistem demokrasi dan sistem pemerintahan yang lain? Mungkin ada kabar dari Bapak. Gini, Indonesia itu memang lain dari negara lain. Demokrasi ada demokrasi terpimpin atau ada lain sebagainya itu baik barat. Untuk ini demokrasi Pancasila yang dipakai. Lain dengan yang lain. Dari ada tes diadatnya ada namanya demokrasi Pancasila itu semua di inspirasi dari masyarakat itu diterima. Cuma nanti yang kira-kira itu bertentangan dengan Pancasila itu tidak boleh. Jadi memang di Indonesia namanya demokrasi Pancasila di Indonesia. Lain dengan demokrasi pada umumnya. Lalu kalau semisal nih ya Pak, kalau Indonesia diterapkan sistem lain tadi, sistem yang lain daripada demokrasi, menurut Bapak bagaimana sih jadinya? Boleh bisa. Yang paling baik itu demokrasi. Artinya demokrasi itu kan semua masyarakat kan punya hak sama. Tapi kenyataannya kalau apa dulu bagaimana? Demokrasi model apa? Tidak bisa. Indonesia itu lain daripada yang lain. According to the source, in Indonesia cannot be replaced because the best system is democracy. In Indonesia itself, the source said that the system in Indonesia itself is Pancasila democracy. According to our understanding, this is a democratic system based on Pancasila itself. Oke. Disclaimer nih. Semua jawaban dan tanggapan dari Bapak Sabarudin ini sesuai pendapat Bapak sendiri deh Pak. Sesuai pengalaman Bapak sendiri, tidak dari mana-mana. Jadi saya menanyakan menurut pendapat Bapak sendiri. Iya, soalnya kalau disuruh sesuai buku yang sudah lupa saja. Oke, begitu saja wawancara kali ini bersama dengan Bapak Sabarudin. Terima kasih Pak untuk meluangkan waktunya wawancara ini. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tutup wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Saya dari Universitas 17 Agustus dari Prodi Fakultas Hukum dengan nama Niko Julian Pratama Putra, NIM 13123000117. Nah, di sini saya dengan narasumber ingin menyampaikan tentang pendapat demokrasi mengenai Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan nama halo kamu sendiri. Ya baik, selamat malam Bapak dosen yang saya hormati dan juga teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Dosin Fabian Bayaki. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Nah, di sini saya selaku teman dari Mas Niko Julian yang akan menjadi narasumber pada wawancara malam ini. Nah, mengenai topik yang akan dibahas malam ini, saya akan mempunyai pertanyaan-pertanyaan untuk saudara Dustin. Bagaimana menurut Anda sistem demokrasi yang ideal? Ya, menurut saya sistem demokrasi yang ideal itu namanya demokrasi ya, kebebasan berpendapat. Tentu saja yang namanya demokrasi, kebebasan berpendapat dan bersuara itu harus diimbangi dengan telinga dan juga mulut yang seimbang. Maksud saya dalam sini adalah orang yang mengutarakan pendapat mereka, harus ada orang yang mau mendengarkan juga. Nah, gitu. Itu menurut saya adalah demokrasi yang ideal. Tidak sampai hanya di situ, Mas Niko. Tapi demokrasi yang ideal juga tidak hanya sebatas sampaikan saja lalu dengar. Tapi setelah disampaikan dan dengar, juga ada tindakan konkret dari yang jelas. Ya, tindakan jelas dari pendapat atau kritikan yang disampaikan oleh masyarakat pada pemerintah, seperti itu, Mas Niko. Oh, begitu. Jadi ada tindakannya jelas. Jadi tidak hanya sebuah ucapan dan janji tentunya. Ya, jadi tidak hanya satu lagi dalam mengutarakan pendapat, kritikan atau juga opini pada pemerintah ya. Dalam sini pemerintah kita juga harus mengedepankan etika dan juga akhlak. According to the informant's understanding of what democracy is, it is freedom of speech in the sense that when someone expresses an opinion, someone must listen. But when there's an opinion that is heard, there must be action from the leader or government. When we want to express opinions or convey the aspiration of the people, we must also prioritize ethics and morals. Nah, untuk tanggapan Anda sendiri mengenai demokrasi di Indonesia itu seperti apa realitasnya? Maksudnya kan itu menurut tanggapan Anda secara umum ya yang tadi ya. Nah, untuk demokrasi di Indonesia sendiri itu bagaimana dan solusinya itu seperti apa? Kalau boleh tahu sedikit-sedikit tidak apa-apa. Iya. Oh, kalau bicara tentang solusi ini ya, saya sebagai masyarakat biasa yang tidak memiliki banyak kekuasaan, Mas ya. Kalau Mas Niko tanya bagaimana kondisi demokrasi di Indonesia, menurut saya ya memang masih belum sepenuhnya demokrasi, Mas. Karena saya setuju. Ya, betul kan. Mas Niko merasakan sendiri tentang hal itu. Karena saya juga masih melihat di sana banyak orang-orang kecil yang mereka itu tidak memiliki terlalu banyak kekuasaan, atau mereka orang-orang kecil ini tidak memiliki power untuk melawan orang-orang besar yang menindas mereka. Sepertinya kalau saya boleh cerita, kita ambil contoh kasus pembangunan semen yang ada di Jawa Tengah itu, Mas Niko. Mereka kan para rakyat-rakyat kecil, mereka kan melawan perusahaan besar yang akan mendirikan semen tersebut. Nah, disitulah peran demokrasi itu digunakan, Mas Niko. Nah, sebagai rakyat yang demokrat, kita perlu menyuarakan apa yang mereka rasakan tersebut, Mas Niko. Jadi menurut saya meskipun Indonesia ini adalah demokrasi, tapi memang Indonesia ini belum sepenuhnya demokrasi. Masih terdapat menurut saya masih kurang, Mas Niko. Oh, seperti itu. According to the informant himself, Indonesia is not yet a full democracy because he sees that the small people, who do not have the power to voice their voices, this is where the role of democracy is used. We as the people must be able to voice the aspiration of the people themselves. Therefore, the informant considers that, although Indonesia is a democracy, it is not yet fully democratic. Itu berdasarkan opini saya sendiri, Mas Niko. Ya, karena saya berbicara di sini juga bukan berarti saya merasa paling benar, bukan. Tapi saya berbicara berdasarkan apa yang saya ketahui saja. Mungkin teman-teman kalau ada kata atau informasi yang menurut teman-teman salah, saya bersedia untuk dikoreksi dan dibenarkan. Saya sangat berterima kasih dengan Saya rasa cukup, Mas Zin. Terima kasih. Baik, terima kasih Telah meluangkan waktu. saya juga terima kasih. Saya pamit undur diri.
Ya saya Dasin Fefen Bayaki dari Universitas Negeri Surabaya, satu langkah di depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wisnu Aji dengan NIM 13123001112. Di sini saya akan menanggapi wawancara dari dua narasumber yang sudah kelompok kami lakukan. Menurut saya ada beberapa poin yang bisa digarisbawahi dari wawancara ini, yaitu pemahaman demokrasi menurut narasumber pertama, yaitu adalah suatu sistem nih yang dipakai dalam pemerintahan dan semua rakyat punya hak yang sama. Intinya demokrasi adalah pemerintahan yang adil untuk masyarakat. Saya setuju dengan pendapat narasumber ini bahwa dalam demokrasi memang harus bertujuan untuk adil. Dan dalam sebuah negara demokrasi pasti rakyat juga memiliki hak untuk bersuara. Narasumber juga mengatakan bahwa tidak bisa menerapkan sistem lain selain demokrasi karena sistem demokrasi adalah yang paling sesuai untuk Indonesia. Ya, menurut saya ini juga sesuai karena Indonesia memiliki berbagai macam rakyat, juga berbagai macam budaya, adat, dan ras yang hidup di Indonesia ini. Untuk keseluruhan, saya cukup setuju dengan pendapat dari narasumber pertama ini karena pada intinya demokrasi harus bertujuan adil. Demokrasi juga harus dari rakyat ke rakyat. Sedangkan menurut narasumber kedua, pemahaman demokrasi adalah kebebasan berpendapat yang dimana jika ada seseorang memberikan pendapat juga harus ada yang mendengarkan. Yang saya pahami di sini maksud dari narasumber kedua ini adalah ketika rakyat memberikan suara untuk negaranya, maka yang mendengarkan adalah pemimpin negara tersebut. Dan pemimpin sudah seharusnya mendengarkan suara dari rakyatnya untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Dan narasumber juga mengatakan bahwa ketika rakyat hendak memberikan suatu pendapat, itu juga harus dibekali dengan akhlak dan etika. Secara keseluruhan juga saya lumayan setuju dengan pendapat narasumber kedua ini. Dari kedua narasumber juga saya merasa saya merasa setuju juga dari kedua narasumber ini karena kurang lebih sesuai dengan apa yang saya ketahui dengan demokrasi itu sendiri. Sekian tanggapan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aladi dengan NIM 13123001115 dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Hukum. Di sini saya akan memberi tanggapan wawancara yang sudah dilakukan oleh kelompok saya. Baik, tanggapan saya, sejak memasuki era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata. Didengungkan, hal ini terlihat dari kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintah. Prinsip demokrasi Pancasila masih diminati oleh bangsa ini. Namun, di sisi lain, era reformasi juga membawa suatu hal yang terlema untuk bangsa ini. Salah satunya adalah karena kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa ini dan secara potensial ini dapat mencederai hakikat demokrasi Pancasila. Sebagai contohnya, banyak kita temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya terjadi di masyarakat. Maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas, serta bermunculannya ideologi intoleran. Bukan itu saja. Di level pemerintahan dan politik, kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya dari aspek supremasi hukum, juga cukup mengkhawatirkan. Salah satunya bisa kita soroti dari banyaknya tindakan pelanggaran HAM, minimnya pelibatan aspirasi publik terhadap rancangan berbagai undang-undang seperti revisi UU KPK, RKUHP, keberadaan UU ITE yang menyulitkan pejuang HAM, beberapa penerbitan perpu yang tidak dilandaskan pada kajian yang objektif, dan janji-janji pemerintah terhadap masyarakat yang tidak dijalankan sehingga masyarakat merasa kecewa terhadap pemerintah dan menyebabkan masyarakat berdemo untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka.
untuk masa depan bangsa. Hal tersebut sangat ironis karena kedaulatan ada di tangan rakyat dan partisipasi rakyat adalah hal yang mutlak sekaligus kunci dari demokrasi itu sendiri. Masyarakat juga tidak mempunyai kuasa yang besar dibandingkan dengan pemerintah, sehingga aspirasi masyarakat tak dianggap dan menjadi kekecewaan bagi masyarakat. Sekian, itu saja tanggapan dari saya. Selebihnya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Julian Pratama Putra dari Universitas 17 Agustus dengan NIM 13123000117. Saya di sini akan memberi tanggapan tentang video wawancara terkait kemarin yang sudah dilakukan oleh kelompok kami. Saya akan membahas tentang narasumber pertama dulu, yaitu menurut pemahaman Bapak Subarudin, demokrasi adalah suatu sistem yang dipakai dalam pemerintahan dan semua rakyat punya hak yang sama. Intinya, demokrasi adalah pemerintahan yang adil menurut masyarakat, yang adil untuk masyarakat. Dan sedangkan menurut narasumber kedua, demokrasi adalah kebebasan berpendapat. Dari hasil yang saya simpulkan bahwa narasumber yang pertama memiliki pandangan yang lebih luas terhadap politik, dan beliau juga memberikan solusi untuk rakyat kecil yang kecewa terhadap pemerintahan, yaitu melalui demo, tapi dengan perilaku yang baik, dengan cara yang baik. Dan untuk narasumber yang kedua memiliki pandangan yang lebih kritis tentang pemilu dari yang saya dapat di video wawancara yang saya lakukan tersebut. Karena apa? Sebab anak muda penerus bangsa sekarang itu juga harus kritis mengenai mengenai pemilu tahun ini. Karena anak muda itu harus berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin menurut mereka yang baik dan benar dan adil itu bagaimana. Jadi terima kasih, saya Niko Julian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfikar Rizky Heriawan dengan NIM 13123000138. Saya akan memberikan tanggapan tentang pemahaman narasumber tentang demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang adil untuk masyarakat, mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Dalam kesimpulannya, teks tersebut mencerminkan pandangan narasumber tentang demokrasi, kepemimpinan, dan partisipasi rakyat dalam politik Indonesia. Untuk pemahaman narasumber tentang demokrasi sebagai kebebasan berpendapat dan tindakan yang mengikuti pendapat adalah esensi dari demokrasi. Demokrasi memang memerlukan partisipasi aktif dari rakyat dan responsif dari pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.